Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Al-ayah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para kiai, para asatid, para adik-adik seperjuangan santri Pondok Pesantren Raudhatul Ulum dan simpatisan yang semuanya kami muliakan, kami hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sampai saat ini, sampai detik ini ditakdirkan menjadi orang-orang yang berkumpul dalam sebuah jamiah yang insya Allah diridhoi oleh Allah. Amin. Semoga perkumpulan kita ini tidak hanya berkumpul di dunia, tapi berkumpul di akhirat. Tidak ada kata yang dapat saya sampaikan karena memang sudah tidak terbiasa mengisi acara semacam ini. Semakin tua sudah semakin sudah semakin tidak ingin menyampaikan kata-kata, tapi di sini didaulat oleh teman-teman untuk menyampaikan motivasi katanya. Ya, motivasinya saya bisa hadir di sini. Ini juga sudah motivasi ini. Diundang oleh Bapak Ketua melalui insya Allah Ustadz Mahmudi yang datang ke rumah karena sebagai ponaan juga. Alhamdulillah hari ini saya sudah bisa hadir. Ini sebagai motivasi bahwa saya dari Pasuruan jauh-jauh bisa hadir di sini majelis sebagai motivasinya. Tapi yang jelas, yaitu seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah majelis yang sangat baik, yang sangat bagus. Kita sudah berkumpul dengan guru kita Ki Haji Imron Mutamakin, apalagi beliau ini sangat dicintai oleh para habaib, oleh para kiai, sehingga beliau didaulat untuk memegang NU di Pasuruan juga karena cintanya para habaib kepada Jambiah NU. Siapa? Yaitu salah satu guru kita. Jadi kita memilih beliau untuk mendampingi kita di Malang Raya ini tidak keliru. Semoga beliau ini menjadi dan terus tidak berkumpul di dunia saja, tapi semoga berkumpul di akhirat kelak. Kira-kira kalau bisa nadkhulul jannah bi ghairi hisab. Kalau bisa. Kenapa? Karena kita terus mau mengaji. Ada sebuah cerita, ada dua anak dari Ibu Rondo. Dua anak ini, yang satu oleh cacaknya disuruh ngaji, cacaknya yang cari uang untuk ngirim. Suatu ketika anak yang mondok ini meninggal dunia karena sakit. Ada seorang penggali kubur yang umurnya kalau tidak keliru umur 55 tahun. Orang biasa, tapi akhirnya menjadi orang yang sangat alim, menjadi salah satu imam terkemuka. Kenapa? Karena begitu anak yang sakit ini meninggal, sampai di kuburan, penggali kubur melihat bahwa anak ini tidak
letakkan di tanah. Ada bolongan yang menarik si mayat ini masuk ke kuburan. Sudah, si penggali kubur tanya, "Bu, apa pekerjaan anak sampean? Kok bisa mendapat kekeramatan yang seperti itu? Ada malaikat jubah putih yang menarik anak sampean." Kata si ibu, "Dah ada yang istimewa. Sholatnya ya seperti itu sudah. Dah ada." Ditanya seperti itu. Kamanas, seperti orang-orang itu ya. Akhirnya sudah berlalu. Begitu berlalu, dapat beberapa tahun, mungkin 1 tahun, meninggal lagi anak yang satu. Setelah meninggal, seperti itu juga. Padahal ini tidak mondok ini, tukang ngirim. Anak yang tukang ngirim itu meninggal, juga penggali kuburnya sama. Dan anak itu juga ditarik oleh sang malaikat. Tanya lagi, apa keistimewaannya? Tidak ada yang istimewa. Ternyata jawabannya adalah karena anak yang pertama tadi menjadi thalibul ilm. Makanya betul kalau meninggal dalam keadaan thalibul ilmi adalah mata syahidan. Ya ini. Yang satu yang ngirim, karena yang tukang ngirim maka oleh Allah Ta'ala tidak dikurangi pahalanya. Oleh karena itu semoga kita selama mondok di pesantren, orang-orang tua kita ini semuanya diberi pahala semacam itu oleh Allah. Dan sebaliknya kita semoga tidak pernah berhenti sampai ajal menjemput kita. Tetap niat menjadi orang yang menuntut ilmu. Dan telah akan ditambahi pangkatnya kalau terus menuntut ilmu, karena Allah sangat senang kalau ilmu yang disampaikan oleh para nabi ini satu bab demi bab ini kita pelajari, maka Allah akan menambahkan pangkat-pangkat kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu saya pun juga berjanji terus akan, walaupun jadi pengurus hisab, tidak jadi pengurus hisab, sudah kadung nyemplung di hisab. Jadi saya sendiri di Pasar Pan itu Mas Halim, kitabnya takrib. Di Wonorejo kitabnya Risalatul Mu'awanah, Mas Sefi. Di Girati Mas Imron, ya kitab yang Nasoihud Diniyah. Terus yang di Lekok juga kadang saya juga hadir di Lekok. Ini ustaznya ini juga istiqomah, jadi menjadi anggota di Malang hisab, menjadi anggota di Lekok juga. Faedahnya yaitu semoga, kata Imam Abu Hurairah ketika Ibnu Musayyab bersalaman dengan beliau, semoga kita oleh Allah Ta'ala dikumpulkan fi suqil akhirah, di pasar akhirat. Apakah ada pasar akhirat? Abu Hurairah mengatakan Kanjeng Nabi pernah dawuh bahwa kalau hari Jumat penduduk surga itu oleh Allah Ta'ala disuruh rekreasi kemana saja, tempat-tempat yang tidak pernah dikunjungi, karena memang surga itu al-buhas samawat wal ard, jadi luasnya luar biasa. Bumi yang 7 lapis, langit yang 7 lapis ini dibeber, ya seperti itulah luasnya surga. Dan itu untuk kita ketika ada di surga, kalau hari Jumat disuruh rekreasi. Setelah lepas rekreasi ke Senggaling seumpama, ya kita disuruh masuk, monggo ke pasar di surga. Ya akhirnya di pasar itulah yang kita ini di dunia ini sering ketemu. Kita akan bertemu dengan Ustaz Maftuh di Suqil Akhirah itu tadi.
Ya di pasar ini yang kelak nanti akan sering bertemu. Oleh karena itu, mencoba sedikit ini apa yang pernah didawuhkan oleh Mas Aris dari gurunya Kiai siapa? Habib Salim Asabiri. Ada 5 yang sering dipesan oleh beliau, tolong ini yang belum pernah mengamalkan, ayo kita amalkan. Kenapa? Kalau kita mau mengikuti orang as-sabiqunal awwalun, tidak mungkin. Tidak mungkin. Mosok sampean akan nututi poro ya ojo atu-atu kok ya Hamid. Tak mungkin. Tapi kalau bisa, kata Habib Salim, Allahikun. Masih dak nututi as-sabiqun, Allahikun. Siapa? Orang yang akan segera menyusulnya ke surga Allah. Kan akhirnya kita menginginkan surga, bukan yang lain, bukan di dunia. Oleh karena itu ada 5 perkara yang harus kita amalkan. 1, berjamaah. Jamaah. Nomor 2, qobliyah ba'diyahnya, amalkan. Nomor 3, baca Qur'annya, walaupun sedikit, yang istiqomah. Apalagi ini mau masuki Ramadan. Nomor 4-nya apa? Sholat witir insyaallah. Ini kita amalkan. Jamaah, qobliyah ba'diyah, baca Quran, terus duha. Ini kita amalkan. Sebisa mungkin kita amalkan, insya Allah akan menjadi Allahikun, orang-orang yang akan segera menutupi beliau-beliau as-sabiqunal awwalun. Bahkan kalau bisa katakan Nabi membaca Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Ini Kanjeng Nabi mengatakan, menyampaikan di Wasiatul Mustafa, kita baca Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Sebanyak sehari semalam itu 25 kali. Insya Allah kata Nabi, nadkhulul jannah bi ghairi hisab. Ini yang kita inginkan. Saya kira marilah kita tetap menjadi orang yang terus mengaji, walaupun kalau bisa ya tetap muruk yang menjadi ustaz, jangan pernah berhenti. Apapun yang terjadi tetap seberapa ilmu yang dapat kita sampaikan, ngajinya tetap, karena guru kita sudah hadir di Malang ini sampai ajal menjemput kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz.